Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Selamat bertemu kembali lewat channel SKS21. Sahabat sekalian, hampir beberapa bulan kami absen karena ada beberapa hal dan alhamdulillah hari ini 10 Maret tahun 2022 kita bertemu kembali lewat channel SKS21. Sahabat sekalian, kali ini kita akan mencoba mengikuti beberapa hal yang sedang viral, sedang trending di media sosial, dan yaitu adalah sebuah persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh seorang pendakwah Yusuf Mansur. Sahabat sekalian, 9 Februari yang lalu bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional, sahabat kami seorang jurnalis Bapak Darso Arif Bakuhama mengupload videonya lewat channel Toyiba Channel bahwa Pak Darso mendapat ancaman dari seorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang Yusuf Mansur. Ancaman itu cukup serius karena mencoba akan membunuh Pak Darso dan keluarganya. Selama 2 hari berturut-turut, Senin tanggal 7 Februari dan Selasa hari ini, saya mendapat ancaman dari 2 nomor yang saya yakin ini berasal dari orang yang sama karena gayanya sama, stylenya sama. Orang ini mengaku bahwa Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur adalah bosnya. Jadi dia meminta kepada saya agar berhenti membuat video-video yang mengusik Jam'an Nur Khatib Mansur. Kalau tidak, maka dia akan membunuh saya dan keluarga saya. Kemudian pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Februari, dalam perjalanan pulang dari Pengadilan Negeri Tangerang setelah menemui Pak Davi Bia, sesampai di stasiun Duri, saya mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Karso. Lucu. Dia memasang foto saya di foto profil WhatsApp dia. Dia mengaku bernama Karso, kemudian dia mengajak saya ketemu. Di mana posisi Anda gitu? Mau ngapain? Saya mau ketemu. Mau ngapain? Mau bicara soal iklan. Orang ini ngawur aja mau bicara soal iklan. Dia memaksa saya untuk memberikan lokasi saya karena dia mau ketemu. Awalnya bicara mau silaturahmi bla 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 gitu, tapi ujung-ujungnya dia bilang jangan gibah kepada Yusuf Mansur. Jangan gibah terhadap junjungan dia lah, seperti itu. Sebagai seorang yang pernah bekerja di media, saya merasakan bahwa ancaman-ancaman seperti itu adalah suatu hal yang memang lumrah dihadapi oleh pekerja media atau seorang jurnalis. Tetapi ancaman pembunuhan yang diterima oleh Pak Darso Arif sungguh suatu hal yang memerlukan perhatian kita semuanya. Ancaman yang diterima oleh Pak Darso Arif mengingatkan kita pada sebuah peristiwa 25 tahun yang lalu. Di Jogja, seorang jurnalis harian Bernas atau Berita Nasional juga mendapatkan ancaman yang serius oleh seseorang yang tidak dikenal yang akan melakukan pembunuhan pada wartawan yang lebih dikenal dengan sebutan Udin. Dan ancaman itu ternyata kemudian terbukti di depan rumahnya Muhammad Syarifuddin kemudian memang dibunuh oleh seorang yang tidak dikenal. Tentu kita tidak ingin ancaman yang diterima oleh Pak Darso akan terwujud. Apalagi sekarang sudah cuma terbuka dan Pak Darso juga sudah menyampaikan secara terbuka dan minta perlindungan kepada aparat keamanan. Sahabat sekalian, pada video-video yang di-upload Pak Darso 9 Februari yang lalu kita bisa mengetahui bagaimana bentuk ancaman dan juga bagaimana komentar dari para netizen yang ada di dalam video tersebut. Video Pak Darso pada 9 Februari yang lalu sampai dengan hari ini sudah mendapatkan komentar sekitar 600 lebih dari netizen, dan hampir 99% memberikan support dan dukungan kepada Pak Darso, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan netizen adalah benar adanya. Beberapa pekan setelah mendapat ancaman itu, justru Pak Darso kembali mengupload beberapa video yang menurut saya sangat telak bagi Yusuf Mansur. Video pada tanggal 22 Februari misalnya, bagaimana Pak Darso mewawancari seorang figur yang mengaku sebagai seorang yang dekat sekali dengan Yusuf Mansur dan Jody, bahkan mereka bertiga bersama-sama dulunya
merancang bagaimana sebuah bisnis dan sebuah kerjasama yang bertiga. Jadi ketika berdua itu, face to face itu, apa yang disampaikan Jam'an ke Pak Iqbal? Pak Iqbal, ini ada potensi besar luar biasa ini di Indonesia nih. Ini luar biasa, bisa meraup keuntungan, dan ini juga pahala gitu. Pahala. Ya. Saya dengarkan baik-baik. Ustadz, coba lanjut gitu. Waktu itu saya belum berani manggil zaman-zaman. Saya masih hormat waktu itu. Ya. Gimana Tat? Saya mau dengarkan. Ini ada peluang sebuah ceruk pasar yang belum banyak orang tahu bagaimana cara mengelolanya. Kalau kita kelola, ini bisa menjadi harta korun. Nanti merujuk ke Jody itu. Iya, oke. Yang selalu dibawa Jam'an sebagai narasi itu adalah begini. Ini yang saya agak kemudian dek gitu. Kalau orang Purworejo bilang itu dek. Iya. Hati saya dek gitu. Iya. Dia begini nih. Kalau bukan kita nih, Pak Iqbal, ya Jody, di situ ada Jody juga gitu loh ya. Kalau bukan kita nih, Bal, Jod gitu kan. Kira-kira gitu lah bahasanya lah ya. Ini ceruk pasar ini nanti yang akan ngambil ini nanti tuh Tionghoa. Selalu begitu dia narasinya. Kalau bukan kita nanti ini yang akan ngambil Tionghoa. Makanya harus kita. Nah disitulah saya terkena sihirnya dia itu. Bener juga ya, kita Muslim mayoritas, kenapa kalau soal cuan-cuan gitu selalu Tionghoa. Bener juga nih. Makanya saya ikut mendukung. Dari Pait, Trend, udah nggak usah disebut deh. Udah capek saya nyebut satu persatu. Semua itu memang tipu-tipu ya. Iya. Saya karena terlibat Pak masalahnya Pak. Saya sudah mencuci dosa saya di Nabawi dan di Saudi, di Mekah sana. Saya sudah cuci dosa saya. Iya. Saya nggak mau terlibat seperti Jody. Ya. Wawancara itu yang kemudian cukup mendapat perhatian publik dan kita masih menunggu apa yang akan disampaikan Pak Iqbal pada video berikutnya. Semangat Pak Darso untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh orang yang mengaku sebagai pihak-pihak yang dirugikan atau korban kegiatan-kegiatan Yusuf Mansur ternyata tidak pernah kendor. Pada tanggal 9 Maret atau sebulan setelah mendapat ancaman, justru kembali Pak Darso menyampaikan sebuah video bagaimana seorang ibu yang keluarganya pernah memberikan wakaf kepada Yusuf Mansur untuk rumah penghafal Quran atau rumah tahfidz. Jadi yang diwakaf adalah sebuah bidang tanah yang luasnya 1000 meter lebih dan berlokasi di Jawa Tengah. Tentu wakaf mestinya harus menjadi sebuah amanah yang ditunaikan dan ternyata tanah itu kemudian dijual. Saya yakin hal ini tentu akan mengundang persoalan hukum dan keluarga dari Ibu Vina ternyata sanggup untuk merebut kembali bagaimana amanah dari keluarga atau dari ayahnya akan harus diwujudkan. Apa yang sudah direncanakan oleh Bu Vina dan saudara-saudara Bu Vina untuk melakukan? Kita sudah meeting Pak, karena ini mengingkari apa yang kita amanahkan ke Pak Yusuf Mansur. Maka kita akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum ya. Dan akan kita perjuangkan hak itu. Kalau kita menang, ya kita salurkan ke yang sebagai niat awal. Niat awal. Ya. Jadi selamat berjuang, Bu Vina. Siap, Pak. Darso, mohon doanya juga seluruh korban-korban yang lain, mohon doanya juga. Saya kira ada puluhan ribu orang. Dan saya kira kalau kita doa bersama, kita dapat menangkis doa-doanya Yusuf Mansur yang ini. Ya. Jadi kita adu doa saja. Allah yang akan mengabulkan siapa nanti. Kan? Iya. Sahabat sekalian, kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari kedua video ini. Video bagaimana Iqbal akan menyampaikan atau Pak Iqbal akan menyampaikan testimoninya atau pengakuannya atau bahkan juga beberapa hal yang lain. Kemudian juga bagaimana Bu Vina akan meneruskan perjuangannya mengambil alih kembali agar amanah bapaknya yang mewakafkan tanahnya bisa diwujudkan atau bisa kembali diwujudkan sebagai rumah tahfidz yang kelak akan menjadi amal dari keluarga beliau. Sahabat sekalian, barangkali ada yang mengetahui informasi lain atau ada komen terhadap hal ini, silakan berbagi komentar pada kolom komentar kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan SKI Juang 1 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.